terhadap kebijakan cuti bersama pemerintah sejauh ini, seperti apa efek menguntungkannya, seperti apa pula bagi industri yang sebenarnya somehow tidak favorable untuk dengan adanya cuti bersama ini. Mungkin ke Pak Danang terlebih dahulu. Ya Mbak, tidak favorable kan tidak untuk semua industri ya. Ada beberapa industri jasa, terutama pariwisata, itu yang senang dengan adanya kebijakan libur bersama yang cukup panjang. Dan kita lihat bulan ini hampir 6 hari ya kalau nggak salah ya, dari 2 hari libur nasional dan ditambah dengan cuti bersama yang berupa hari kecepit nasional. Ya saya kira ada beberapa rekan kita di dunia usaha pariwisata, transportasi, angkutan orang juga happy dengan. Tapi di industri manufacture, terutama industri padat karya, saya kira tidak happy-happy banget. Karena dengan libur yang sepanjang ini, proses produksi pasti akan terganggu. Mengingat jadwal-jadwal produksi kita kan tidak seharusnya diatur oleh pemerintah, tapi diatur oleh dunia usaha sendiri. Karena kita memiliki kontrak-kontrak dengan konsumen, ya, konsumen langsung atau konsumen bisnis, yang tentu saja tidak akan peduli dengan adanya jadwal yang dilahirkan oleh pemerintah. Nah ini berbahaya untuk industri-industri kita, termasuk manufaktur padat karya ya. Dan kita lihat dari supply chain-nya padat karya, misalnya transportasi dan perbankan, ini juga menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Karena kita akan terhambat juga dengan hari liburnya transportasi logistik, kemudian liburnya pembayaran melalui perbankan. Ini menjadi masalah-masalah yang cukup besar, sehingga pemerintah mestinya tidak lagi melihat masalah-masalah yang terkait dengan libur nasional ini dikaitkan dengan peningkatan arus pariwisata ya, tapi juga harus melihat secara lebih makro gitu, karena ada industri lain yang jelas akan terganggu dengan adanya kebijakan libur panjang yang secara nasional diaplikasikan untuk semua sektor. Ini berbahaya untuk tingkat produktivitas kita. Oke, kemarin ada tanggapan pula dari Menaker Ibu Ida Fauzia bahwa sebenarnya cuti bersama, terutama di hari Jumat nanti Pak, itu sebenarnya tidak diberlakukan untuk seluruh sektor dan industri, dan kebijakan dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Apa indikasi dari tanggapan Ibu Menteri Idra ini? Pemerintah kan selalu terutama Kemenaker ya, kan selalu punya alasan bahwa ini sifatnya tidak wajib. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, ketika itu menjadi hari merah secara nasional, maka semua elemen pekerja, semua elemen buruh akan menuntut kepatuhan kita kepada kebijakan pemerintah. Jadi walaupun sifatnya itu voluntary, tapi tidak bisa begitu, karena dunia usaha dan dunia konfederasi rekan-rekan pekerja akan menuntut bahwa seolah-olah ini menjadi sebuah perintah wajib dari pemerintah. Ini harusnya pemerintah aware lah. Ini udah bertahun-tahun dijalankan seperti ini, dan bertahun-tahun kami melalui Apindo, melalui Asosiasi Tekstil, dan Kadin juga terutama melihat bahwa situasi libur panjang secara nasional dikaitkan dengan hari libur nasional dan hari kecepit nasional ini sudah jelas-jelas mengganggu produktivitas kita. Ingat, di Indonesia itu memiliki tingkat produktivitas yang relatif terendah ya di ASEAN ya. Dengan tambahan model hari libur seperti ini ya jelas akan mempengaruhi situasi produktivitas kita. Implikasi manfaat, tapi juga ada beberapa yang timbul dari kebijakan ini, industri manufaktur bisa terhambat produktivitasnya dan lain-lain. Ekonom melihat hal ini seperti apa Pak? Apakah dengan adanya melakukan cuti bersama dan ada regulasi yang dikeluarkan, sebenarnya juga harus ada insentif yang diberikan terhadap industri yang begitu terdampak dengan cuti bersama ini. Karena di satu sisi dengan cuti bersama dan long weekend, somehow retail diharapkan akan terangkat, pariwisata diharapkan akan terangkat. Bagaimana pandangan Anda? Ya, memang harapannya kan pariwisata, retail, UMKM gitu. Tapi makanya juga ini short term yang seringkali juga tidak terlalu berdampak signifikan, apalagi misalnya ya daya beli masyarakat saat ini kan
sedang kondisi apa namanya eh, tidak meningkat lah gitu ya konsumsinya. Karena apa? Ya tentu saja kan konsumsi dikarenakan ya income-nya. Lalu income-nya kemudian diperoleh dari sektor-sektor yang padat modal, yang kemudian produktivitasnya turun, maka kan otomatis akan tertekan. Nah, jadi mestinya pemerintah kita setuju ya mengevaluasi libur panjang atau cuti bersama ini. Ya, mengapa? Urgensinya apa? Gitu. Memang untuk sektor-sektor tertentu masih oke, dan buat tenaga kerja senang-senang aja gitu ya, buat tenaga kerja. Cuma kan masalahnya buat industri perusahaan ini punya risiko sangat tinggi, ya, terutama di dalam memicu produktivitas. Apalagi industri kita saat ini sedang mendapatkan tantangan berkaitan dengan daya saing competitiveness nih. Ya. Jadi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Mestinya ketika mau mengambil keputusan berkaitan dengan cuti bersama, dihitung atau diperkirakan siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, gitu ya, profit and benefit-nya. Yang apalagi kondisi saat ini juga tentu tantangan yang dihadapi ya, terutama di sektor industri yang padat modal juga sedang sedang berat begitu. Nah, untuk itu maka kalaupun misalnya kita memandang ternyata cuti bersama itu akan mendorong sektor pariwisata atau sektor transportasi atau sektor yang lain, itu harus dikomparasi dengan sektor-sektor industri yang lain gitu ya, yang itu terdampak terutama yang tadi disampaikan, logistik ya, kemudian industri-industri yang lain. Nah, pemerintah juga harus tegas dalam hal ini, siapa yang kalaupun cuti misalnya, apakah pegawai pemerintah atau pegawai non pemerintah sektor tertentu. Untuk sektor-sektor tertentu mungkin tidak perlu, misalnya logistik, karena itu tentu akan mempengaruhi distribusi barang gitu ya. Bahkan kemarin kejadian di Tanjung Priok juga numpuk begitu ya, dan itu ternyata kan menjadi cost juga gitu ya bagi industri. Nah, untuk itu memang libur atau cuti ya, atau hari kejepit itu yang notabene panjang gitu ya, dari tadinya katakanlah cuma Kamis, Sabtu, Minggu libur, tiba-tiba ada tambahan ya jadi 4 hari. Tidak semua konsumen itu memanfaatkan untuk consumption, tidak semua ya. Ini biasanya menengah ke atas untuk menikmati itu. Ya, apalagi kondisi di akhir bulan, Pak. Ya, belum gajian gitu ya. Yang menengah ke bawah kan berat juga gitu ya untuk konsumsi. Jadi kalau kita lihat perilaku konsumen di tengah kondisi seperti saat ini, tentu memang akan mendorong consumption gitu ya, terutama di transportasi, kemudian juga di pariwisata. Nah, hanya saja berapa nilai tambah yang diperoleh gitu ya dari cuti untuk sektor-sektor tertentu, padahal kita akan loss misalnya di industri manufaktur jauh lebih besar gitu misalnya ya.